Halo Sobat Drone semuanya, selamat datang di vlog Jason. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah DJI Enterprise drone yang kemarin baru aja launching, yaitu DJI Flychart atau keranjang terbang, teman-teman ya. Nah, DJI Flychart ini masuk ke kategori atau segmentasi DJI yang Enterprise atau untuk industri, teman-teman ya, DJI Enterprise. Nah, jadi barusan kemarin ini, loh, kemarin tuh saya mungkin publish videonya 2 hari kemudian mungkin, masih editing ya. Jadi kemarin itu DJI baru melaunching drone buat angkutan barang. Nah, sebenarnya drone untuk angkutan barang ini sudah umum, cuman nggak viral-viral banget ya, karena memang masalah regulasi yang kepentok itu intinya. Nah, daripada penasaran apa sih DJI Flychart itu, mungkin ada sebagian yang belum paham. Saya di sini akan membahas dari sisi teknis dan penggunaannya, serta saya akan membandingkan dengan Agras T40 sesuai dengan judul ya. Ini kayak kopiannya Agras T40. Sebenarnya iya enggak sih, mirip-mirip enggak ya. Cuman kalau kita lihat sekilas tuh motornya sama dan pakai 8 baling-baling, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita sponsor motor lewat. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Ini syutingnya udah malam banget sebenarnya. Nah, pertama kita tonton dulu nih ya video trailer ya, atau perkenalannya dari DJI Flychart nih, teman-teman ya. Oke, kita start dan kita akan react. Delivery to remote locations has always been difficult, inefficient, and perilous. Today, we bring you a brand new possibility. Wih, ini kayak Agras T40 banget nih. Dari lipatannya, dari kakinya pun juga sama nih. Introducing DJI Flychart 30, an aerial delivery drone. Memperkenalkan DJI Flychart 30 ya. Nih, baling-balingnya ada 8 ya, teman-teman ya. Motornya pakai Agras T40 nih, kayak sepertinya nih. Dan di depan itu matanya itu lampu LED, dia ada 4 titik cuy. Ya, wah keren nih. Dan radarnya tuh gede banget tuh. Flychart 30 is designed for efficient cargo transportation, carrying a max payload of 30 kilograms with dual batteries. Wah, jadi ini datang bisa opsi pakai 2 baterai atau 1 baterai ya. Kalau yang 1 baterai itu cuman bisa ngangkat 30 kilo angkutannya, belum jumlah sama berat bobot drone-nya sendiri. Jadi kalau nanti saya jelaskan semua deh spesifikasinya deh ya. A delivery range of 16 kilometers and a max speed of 20 meters per second. Delivery is now simple and efficient, no longer restricted by physical geography. Nah, dia ada terrain follow-nya sama seperti Agras T30, T20, dia ada terrain follow. Jadi kalau sudut kemiringan topografinya atau halang rintangnya itu nggak terlalu tegak, dia bisa ngikutin terrain follow, membaca permukaan ya, aman. Tapi kalau sudah tegak banget 90 derajat atau di atas 45 derajat, dia akan membaca sebagai obstacle. Jadi dia akan langsung ngerem, teman. Wih, max flight altitude-nya 6000 meter atau 6 kilo dia. Semakin tinggi itu kan tekanan udara semakin rendah ya, teman ya. Jadi nggak semua drone tuh bisa terbang tinggi-tinggi banget. Ini sampai 6000 meter nih. Tapi kalau kita terbangnya di Himalaya, Gunung Himalaya yang ketinggiannya 8000 mdpl, kayaknya nggak bisa nih. Kalau di atasnya Semeru masih bisa nih. Flychart withstands extreme situations and handles difficult operations, allowing you to confidently deliver to harsh environments. 55 ratingnya nih. Bisa untuk hujan, tapi ketika darurat ya, bukan hujan-hujanan sengaja diterbangin, enggak. Tapi memang ketika lagi darurat hujan masih bisa. It supports 2 payload configurations, cargo mode and... Oke, jadi dia ada 2 opsi kayak Agras tuh ya. Agras tuh kan ada 2 opsi tangki ya. Tangki buat spreader, dia dijual terpisah. Tangki buat sprayer, untuk nyemprotnya dia dijual terpisah. Nah, ini juga ada nih di DJI Flychart 3. Ini tuh ada 2 opsi payload. Yang pertama dia pakai kargo yang kotak itu. Yang kedua dia pakai winch. Winch itu kayak sistem katrol ya, teman ya. Katrol pengait. Winch mode. Winch to mode meet ya. varying delivery needs. Nah, ini yang versi cargo mode nih. Kotak nih, kayak kontainer nih. Buset, lampunya Its sama spacious cargo case weighs the payload during the loading process to... Nah, ini ada kayak semacam titik, terus kemudian ada bisa ke tengah, bisa kanan, bisa kiri, itu untuk membalancingkan bebannya. Jadi contoh berat bebannya terlalu ke depan ya. Jadi untuk center gravity-nya, center CG ya, center of gravity-nya. Kalau berat bebannya terlalu ke depan, maka kita akan ke belakangin dikit nih ya. Jadi biar nggak swing drone-nya dan biar nggak stall ujung-ujungnya. Prevent overloading and ensure flight safety. Oke, ditutup. Wih, gede banget nih. Memang kayak Agras. Nanti kita perbandingkan juga ya size-nya ya. Helipad-nya tuh gede, landing pad-nya tuh. Switch to the winch system
Nah tuh kan gondal gandul tuh namanya efek swing ya teman ya. Efek If the pendulum. drone's intended delivery destination does not have a safe landing site. Once the drone arrives at the destination, select the drop point with AR. Oh, kalau kita yang pakai katrol, pakai swing apa? Ya pakai katrol ya, pakai winch. Our projection, bisa ulur a ke single bawah tap tanpa automatically drone-nya lowers turun. the payload. Ini cocok buat SAR nih ya, tim When SAR the ya. payload touches down, the winch system Nah, ketika sudah menyentuh permukaan, dia langsung auto release nih. Apa? Pencapitnya dia akan kebuka nih. releases and retracts for accurate, non-contact delivery. Oke, non contact delivery. Jadi The winch tanpa system ada kontaknya. Nah, ini swing control nih. Ini penting nih ya. Efek pendulum ini bikin drone gak stabil, tiba-tiba nanti jatuh, teman. intelligently senses the Tuh, payload. goyang-goyang tuh. Ini ada keterangannya di bawah nih. When using this function, the aircraft will move a certain distance in the direction of cargo's way. Ensure sufficient safety distance around the aircraft. Oke. Jadi dia akan menyeimbangkan, teman ya. Dan usahakan ketika swingnya udah mulai swing banget, itu drone-nya And diemin aja adjusts dulu. attitude quickly to counteract swinging. Nah, jadi dia akan kayak swingnya ke sana, dia akan menyeimbangkan ya. Makanya di situ ada fitur swing control. Jadi ketika bebannya berpendulum gini, drone-nya akan menyesuaikan. Panel surya. Even for long-range tasks, Flycard 30 is more than capable. Wih, bisa ngangkut panel surya. The 20-kilometer Buset, 20 km video transmission. With O3, ada tanda bintang ya. O3 itu Ocean 3, tanda bintangnya itu Ocean 3 Enterprise. Karena ini masuk jajaran Enterprise, teman ya. Dan ini 20 km diklaimnya ya ketika pakai mode FCC. Kalau mode SCI nggak bisa, cuy. Nah, dan apa namanya? Kalau kita bandingkan sama Agras T40 atau T20, meskipun sama-sama gedenya sama-sama pakai Ocean 3 Enterprise, Agras tuh paling bisa cuma 6 kiloan kurang lebih, teman ya. Ini bisa sampai 20 km klaimnya ya, on paper ya. DJI O3 transmission, coupled with 4G enhanced Wih, ini di bawahnya nih ya. Ini ada apa namanya tuh? transmission. Dongle 4G. Jadi ketika sinyalnya putus, dia bisa langsung di cover sama sinyal 4G sekitar, teman. Jadi transmisi videonya tuh sudah bukan lagi antara remote sama drone, tapi sudah sinyal 4G masuk ke drone terus ke remote. Ini kamera FPV-nya single FPV, ada tekek mah bunyi-bunyi mah. Tekek. Ini ada tulisan lagi di bawah nih ya, before using 4G enhancement transmission, the aircraft must be properly connected to the internet. Jadi ketika mau backup ya, jadi kan sebenarnya sinyal 4G ini buat backup ya, untuk meningkatkan transmisi videonya. Itu harus kita terbangnya online ya. Apapun caranya, pokoknya harus connected to internet ya. Tapi nggak semua negara support. Indonesia masih belum oke ya. Karena teknologi 4G dongle ini, alamak tadi tekek, sekarang motor. Itu sejak zamannya Mavic 3 Enterprise sama Mavic 3 biasa, tapi belum bisa di Indonesia ini. PV gimbal camera ensure clear and stable live feeds under various operational scenarios. Nah, tampilannya sama banget sama Agras nih. Remote-nya pun juga sama ya. Ini remote-nya remote DJI RC Plus, harganya 22 juta. Nah, ini dipakai mulai dari Matrix 30T. Yang pertama pakai ini nih. Terus kemudian Agras T20, T40 pakai ini. Nah, sedangkan Agras yang udah mulai nggak diproduksi, mulai menjelang masa nggak produksi ya, kayak Agras T10, itu masih pakai remote RC Pro yang pakai baterai extendable, apa ya, baterai tambahan. Baterainya tuh bisa panjang banget remote-nya. Kemudian Agras T30 masih pakai yang remote RC Pro. Ini sudah pakai RC Plus. Jadi drone-drone enterprise yang zaman now, yang generasi terbaru-baru udah pakai remote ini, drone apa namanya, RC Plus. Dan dia dihujan-hujanin aman ya. Bukan dicemplungin, tapi kalau kena hujan aman dia. Flycard 30 also supports dual operator mode for support 2 operator, 2 remote. one drone. Pilots in 2 different locations can transfer control of the drone with a single tap, extending the operating range even. Jadi dia bisa 2 remote untuk begini, teman ya. Sebagai pemancar bantuan di sebelah sananya ketika long range, teman. Jadi bukan lagi remote satu ke drone-nya putus sudah wassalam. Ternyata di sana ada remote kayak hub ya, kayak repeater gitu, teman. Further. Jadi biar lebih The jauh. aircraft is equipped with front and Wih, rear. radar ada 2 nih. Akurat nih.
Kalau pakai Vision ya, VPS, sensor VPS buat obstacle avoidance-nya, itu kalau udah kecil dikit, kayak kabel telepon, atau kayak udah low light banget, itu udah nggak kebaca, bisa nabrak, makanya low light. Nah ini si Agras, kemudian si Flychart 30, ini sudah ada radar ya, jadi meskipun dalam keadaan gelap, dia masih oke, teman-teman. Active phased array radars and a dual binocular vision system Binocular sistemnya apa namanya? Itu designed to accurately sense terrain with multi-directional obstacle sensing in various weather conditions, day or night. Bisa pengiriman malam atau siang, tapi sebenarnya malam ini nggak boleh sih nerbangin drone dari regulasi ya. Cuman nggak tahu, mungkin ini marketingnya DJI aja biar kita bisa terbang pagi dan malam. Tapi kalau kita ikut sertifikasi, mau ikut standar Jepang, EVA Amerika atau Indonesia sendiri, itu terbang malam sebenarnya agak sedikit ada batasan ya. Ini baterainya nih ada dua ya, sebelah sini sama sebelah sini. Tapi kita bisa cuma pakai satu baterai doang. Nah kalau pakai satu baterai doang, itu cuma bisa ngangkat beban 30 kilo. Kalau nambah satu lagi baterainya, nambah 10 kilo lagi, jadi 40 kilo teman-teman ya. Otomatis berat drone-nya makin berat lagi kalau tambah dua baterai ini. Nah ini ada keterangan juga, tapi temaram ya. Batteries are covered by the warranty up to 1500 charging cycle. Jadi baterainya diklaim kuat sampai 1500 kali cc ya. Cc itu cycle count ya, jadi 1500 kali cas atau 12 bulan. Sadis, 1500 kali cas, men. Battery system. Ini baterainya sebenarnya mirip sama Agras T40, tapi sepertinya beda. Karena ini kodenya D2000 berapa, nanti saya akan jelasin di speknya deh. Nah, ini support hot swapping and auto heating. Jadi gini teman-teman ya, hot swapping itu baterainya 2 ya, terus kita cabut satu itu masih bisa nyala, dan kita ganti pakai baterai yang B, baterai satunya. Itu biar apa? Biar nggak perlu warming up lagi nyari GPS. Jadi sama kayak sistemnya Matrix 30 series ya, dia kan sudah ada dua baterai, Matrix 300, Matrix 350, di mana drone DJI yang pakai dua baterai itu sudah rata-rata support hot swapping. Jadi hot swapping itu ada dua baterai, satu baterainya udah mau habis, itu nggak usah dimatiin dua-duanya, matiin satu aja, cabut, ganti baterai lainnya lagi. Ini fokus nggak sih? Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini kuningannya pun sama kayak Agras, cuman kayak beda di soket, tapi nggak tahu juga nih. Harusnya bisa sih, ya, tapi kurang tahu juga ya. Karena memang barangnya belum masuk Indonesia, cuy. Hot swapping. Mulai dari saklarnya sama ini cetekannya ya, kunci knoknya juga sama kayak Agras. Ini pojokannya ini karet sama kayak Agras ya. Ini pojokannya sama kayak Agras. Ketengannya juga sama kayak Agras. Jadi harusnya sih sama sih, cuman beda-beda kodenya doang. Kayak gini deh, baterainya Agras T20 sama Agras T40. Nah, T40 tuh bisa pakai baterainya Agras T30 gitu, jadi bisa diselang-seling meskipun beda tipe. Tapi kapasitasnya lebih gede ya daripada Agras T40. Agras T40 itu cuma 32 mAh, si ini Flychart 30 itu kalau nggak salah 38.000 mAh, gede banget. And quick dual battery charging in parallel to enable Bisa continuous. langsung ngecas dua nih, ya nih. Ini chargernya si Agras T30 teman-teman ya. Ini warisannya Agras T30 ini. Dan dia tarikannya itu sekitar 7.200 watt ya tarikannya, dan kalau rumahnya rumah biasa mah kayak begini mah jelek ya kan. Operations. In extreme scenarios, the integrated parachute will Ini ketika drone-nya ada gangguan cut off, dia otomatis ada parasutnya nih. deploy, reducing the risk of personnel injury and property damage. Di kelengkapannya ya. The DJI Pilot 2. Nah, ini bedanya. Meskipun sama-sama kita pakai remote RC Pro, nah kalau si Agras itu dia aplikasinya ya DJI Farm ya, kayak gitu ya. Kalau si si Flychart ini sama kayak Enterprise, dia DJI Pilot 2 teman ya. Enterprise, Mavic 3 series Enterprise, Matrix 300 Enterprise, Matrix 30 Enterprise, sama si Flychart ternyata dia pakai DJI Pilot 2 teman. Ada perekaman rute, ada reachability check ya, ada real time terrain sensing, mantap nih, keren nih. Ada cek buat UAV, health management sistemnya cuy.
and new functions for delivery control. Udah sama banget udah kayak drone pemetaan. The app lets users configure alternative landing sites and record flight routes, enabling automatic repeat flights for improved safety and efficiency. The newly launched kalau Enterprise biasanya itu kan pakai DJI Flight Hub ya, Flight Hub 2 sekarang. Ini si drone keranjang terbang ini dia ada namanya Delivery Hub. Kayaknya berbayar softwarenya ini. platform Berbayar nggak ya? DJI Delivery Hub offers a 2.5D base Oh ya berbayar. Itu antara mukanya UI sama kayak si Flight Hub 2. Flight Hub 2 mahal sih. map and facilitates efficient Nah, operation. Dia apa namanya buat remote ya, buat ngeremote atau ngebuat jalur terbang, ngeremote drone itu dari laptop, dari komputer atau dari command center. Nah nanti dia terbang sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi di lapangan. Bisa juga buat mantau sama ya tugasnya apa namanya fungsinya si DJI Flight Hub 2 software itu untuk seperti ini, untuk remote. Sebenarnya bukan software sih, karena dia kayak tertaut ke browser nantinya pada itu. Planning, Internet base pokoknya. full operation status monitoring, and centralized team Nah, resource ini DJI Hub-nya nih. management. Nah, kalau kalian penasaran sama DJI Flight Hub 2, itu kalian bisa tonton video saya yang ketika tes uji coba DJI Matrix 30T yang dock ya. Di situ ada saya beberapa mencoba DJI Flight Hub 2 di laptop ya, nerbangin dari laptop cuy. Itu sama. Flycard 30 provides a comprehensive airborne delivery solution that is straightforward, efficient, and safe. Fly over mountains, valleys, and rivers, and ascend into a new era of aerial delivery. The new era of aerial delivery. Bisa pakai cargo, bisa pakai winch. Dynamic aerial delivery. Oke. DJI delivery ya. Karena memang sekarang zamannya udah masuk ke udah lama sebenarnya dari 2018 tuh sudah mulai banyak godok-godokan tentang drone yang bisa ngangkut barang, teman. Mulai mau dipakai sama Gojek, mau dipakai sama ini, itu sudah sebenarnya desas-desus itu sudah mulai berdesus, sudah mulai kencang banget ya. Tapi masalahnya regulasi ya, karena ini benda terbang yang akan terbang di perkotaan. Oke, sekarang kita akan sedikit bahas speknya teman ya. Speknya ini saya sudah buka nih. DJI Flychart 30, satunya ada DJI Agras T40. Kenapa saya bandingin ya? Karena memang mirip banget. 8 motor teman-teman ya. 4 lengan, 8 motor. Jadi menumpuk ya. Nah, ini saya bikin 2 screen ya. Yang sebelah kiri ini yang buat DJI Flychart 30, yang sebelah kanan Agras T40 ya. Ini si DJI Flychart ini 42,5 kg tanpa baterai, berat kosongannya doang. Plus 2 baterai, nih DB2000, dia totalnya 65 kg drone-nya sama baterainya, belum sama muatannya. Maksimal take off fake ya, jadi maksimal take off-nya dia bisa mengangkut beban 95 kg ya. All ya, jadi 65 kg drone-nya plus 2 baterai plus kargonya, jadi kargonya kurang lebih sekitar 20-30 kg ya kemampuannya. Kemudian sini ada dimensi. Nah, dimensi ini sama Agras. Nah, kalau ketika lagi kebuka ya lengannya ya, ini 2,8 meter bentangannya. Ini Agras juga 2,8 meter. Masih lebih lebar Agras sih. Oh, tingginya tinggi Flychart ya. Tapi lebarnya lebar Agras. Iya, lebar Agras sedikit, cuman tingginya lebih tinggi si Flychart teman-teman ya. Ini width-nya ya, length. Oke, kemudian ini hovering endurance ya. Jadi kekuatan melayang ini berapa lama? Ini tanpa Nah, ini hovering endurance-nya kalau 2 baterai ini 29 menit. Kalau 1 baterai 15 menit ya teman ya. Oke. Nah, ini hovering endurance dengan berat ya, dengan ketambahan beban. Kalau 2 baterai dia bisa 18 menit ketika mengangkut beban 30 kilo. Kalau 1 baterai dia bisa mengangkut 40 kilo. Tapi jam terbangnya cuma 8 menit. Oh, jadi gini teman ya. Karena kan kalau tambah 2 baterai otomatis beratnya nambah. Nah, otomatis itu daya angkutnya itu dia nggak bisa berat-berat banget karena udah ketambahan bobot berat
drone plus 2 baterainya. Jadi kalau 2 baterai dia cuma sanggup mengangkat 30 kilo. Ini masalah kekuatan motornya ya. Kalau single baterai karena sudah terkurangi bebannya, dia bisa nambah 10 kilo lagi jadi 40 kg. Kalau single baterai malah lebih berat lagi, cuman flight time-nya terbatas. Lebih sebentar, 18 menit ya. Oke. Max fly distance. Jadi maksimal jarak terbangnya kalau 2 baterai 28 kilo, kalau single baterai 12 kilo. Kok bisa Cason beda-beda, kalau 2 baterai bisa 28 kilo ya, karena memang kekuatan jarak tempuhnya ya. Kalau 1 baterai bentar-bentar udah habis baterainya. Nah, kalau 2 baterai kan lebih lama durasi terbangnya, jadi dia bisa lebih jauh lagi, teman-teman. Oke, ini maksimal jarak terbangnya dengan isi muatan 2 baterai, muatan 30 kilo, dia bisa sampai 16 kilo cuy. Jadi pakai 2 baterai bisa lebih jauh lagi. 1 baterai ya, dia bisa mengangkut lebih berat 40 kilo, tapi dia cuma sanggup 8 km jauhnya. Kenapa? Karena keterbatasan powernya ya. Oke, ini ratingnya sama, IP55, si Agras pun juga sama lah kayaknya, IP55 juga ya, karena buat hujan-hujanan juga bisa sih, tapi lebih ke darurat cuy sebenarnya cuy ya. Oke, apalagi yang penting, nah ini motornya nih, motor kafenya nih, Agras ada nggak ya? Oh, kagak ada Agras mah. Tipe motornya nih. Nah, nih kekuatan motornya ya. Nah, nih stator size-nya, nih statornya. Ini dimensinya 100 kali 33 mm. Si Agras pun sama. Kemudian KV-nya sama nih ya. 48 rpm per V sama semuanya. Kemudian max motor powernya 4000 W per rotor sama, berarti ini sama. Terus propeller diameternya sama 54 inch, berarti dia sama cuy. Jumlah motornya 8, jumlah motornya 8 sama. Ya, oke. Bisa disimpulkan dia pakai motornya Agras T40 sama ya. Oke, apalagi nih DJI Ocean 3 Max transmissionnya udah gak usah, intinya dia bisa jauh. Tapi jelas di atas kertas bisa berbeda ya. Nih cargo case-nya ya. Cargo case-nya dimensinya 754 milimeter nih ya, milimeter ya. Jadi 75 cm kurang lebih dikali 70 cm dikali 400 cm dikali 40 cm. Jadi cuma segini doang sih. Segini ya. Oke. Berat kosongnya dia 3 kilo. Dan dia dapat menampung kapasitas berat 40 kilo teman ya, 0 sampai 40 kilo. Oke, parasut. Nah, parasut ini nggak tahu berbayar atau enggak ya. Maksimal parasut ini dia bisa menahan kejatuhan itu 95 kilo teman ya. Dimensinya 30 cm dikali 20 cm. Berat parasutnya 2,1 gram. 2,1 kilogram. Oke, next. Parasutnya juga punya IP rating nih. IP55. Ini si katrolnya, winch-nya. Dia sekitar 25 cm dikali 19 cm dikali 19 cm kurang lebih ya. Berat katrolnya itu sistemnya ya 2,5 kg. Oke. Nah, ini DJI DB2000 ya, intelligent baterainya ini sama nggak sama Agras? Bentuknya mah sama banget. Cuman beda di kapasitasnya kayaknya ya. Harusnya nggak bisa, harusnya saling tukar silang ya. Nih. Nah, ini baterainya T40 Intelligent Flight Battery Agras ya. Ini kodenya BAX 601, beda ya. Ini kodenya si Flychart nih DB2000. Nah, kapasitasnya gedean si Flychart ya. Flychart 38.000 mAh. Sedangkan si Agras T40 T40 30.000 mAh. Sorry cuy kalau ngomongnya belepotan, ini udah malam banget soalnya, tengah malam syutingnya ini. Agak ngantuk juga nih sebenarnya. Nah, untuk jumlah total nominal voltasenya sama 52,22 volt, sama Agras T40 juga 52,22 volt. Intinya sama teman ya. Cuman ini beda di kapasitasnya ya. Oke. Ini chargernya
remote-nya RC Plus sama Agras T40 sama. Terus ini saya penasaran sama kelengkapannya tuh ya. Bentar, saya udah mempersiapkan nih kelengkapannya. Nah, ini saya bukakan kelengkapannya ya, si flychart ya teman ya. Di sini dapat apa aja, saya gedein dulu. Pastinya dia dapat sama drone-nya ya, sama kaki-kakinya ya juga ya. Ini kakinya agak sedikit semampai ya, karena memang tinggi dimensinya lebih tinggi daripada si Agras T40. Nah, dia dapat remote ya, terus dapat lanyardnya, remote control strap. Asli DJI ada emblem DJI-nya. Kemudian kita dapat baterai cover, dapat adapter charging, fast charging ya, 100 watt. Ini sudah bisa kita dapatkan kalau kita beli DJI Mavic 3 Enterprise, Matrix, kemudian si Agras, si T40 ini ya. Si Flychart 30. Dapat Google kacamata buat orang menggerinda atau menggaji ya. Nah, ini sudah dapat sama baterai BB37. Baterai BB37 ini baterai extendernya buat remote si RC Plus. Jadi remote RC Plus itu sudah ada baterai internal dan masih bisa ditambahkan sama baterai BB37 biar makin awet. Nanti kebacanya di layar itu ada 2 baterai ya, persentasenya. Oke, sama ada obeng ajaib sama kunci ajaib teman ya. Dapat 1. Oke, gak ada lagi. Bentar, saya cek lagi kelengkapan lainnya. Biasanya di dusnya remote-nya itu ada lagi. Nih, di dus remote-nya dapat apa dia? Oh, sama. Di dus remote-nya sama. Ini ada Win sistemnya. Saya penasaran, saya pengen lihat. Ini manual book-nya, Win sistemnya. Wow, ini kompleks banget. Cuman saya nggak mau bahas detail ini. Bisa malam banget ini. Nih, Win sistemnya ya. Kaki-kakinya nih semuanya. Oke lah, sekilas aja itu dulu teman ya. Kepanjangan dan di setengah jam videonya nih. Oke, saya tutup semuanya dulu. Nah, itu dia tadi teman, sekilas pembahasan dari DJI Flychart atau keranjang terbang versi 30 ya. Barangnya masih belum nyampe Indonesia, nanti lo udah sampai ya insya Allah mungkin ada kesempatan saya akan reviewnya seperti Agras series teman ya. Jadi nantikan aja video reviewnya di channel Cak Son. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Nah, buat kalian yang nanti minat sama DJI Flychart 30, nanti bisa langsung komen di bawah ya. Bisa hubungi saya, nanti saya sertakan juga. Bisa kalian DM Instagram saya atau bisa kalian WA saya. Nah, nomor WA ini bukan buat nanya-nanya gak jelas ya teman ya. Jadi memang untuk ya kerjasama dan lain-lainnya. Oke, terima kasih banyak nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga nanti ada kesempatan ya buat nge-review langsung si Flychart 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.